Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pecinta, para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Patih Gajah Mada dari lahir hingga wafatnya. Gajah Mada adalah Mahapatih Amangkubumi atau Perdana Menteri Majapahit yang lahir pada tahun 1299 dan wafat pada tahun 1364 Masehi. Selama 65 tahun menjalani hidup, Gajah Mada menorehkan prestasi yang tiada bandingnya bagi kerajaan Majapahit. Gajah Mada lahir ketika Majapahit diperintah oleh raja pertamanya, yaitu Raden Wijaya. Ketika Jayanegara naik tahta pada tahun 1309, Gajah Mada baru berusia 10 tahun. Sementara ketika menyelamatkan Jayanegara dari upaya kudeta yang dilakukan oleh Rakuti pada tahun 1319, Gajah Mada baru berusia 20 tahunan. Dengan demikian, Gajah Mada sudah menjadi pahlawan bagi negara manakala usianya masih menjelang dewasa. Selepas memadamkan pemberontakan Rakuti, tepatnya pada tahun 1319, Gajah Mada dianugerahi jabatan sebagai patih di Kahuripan, dan untuk 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1321, beliau diangkat menjadi patih di Kediri. Kala itu, baik Kahuripan maupun Kediri yang saat itu bernama Daha merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Karir Gajah Mada semakin melesat dimulai pada tahun 1336. Ada juga yang berpendapat 1334, karena pada tahun ini Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Dengan demikian, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih ketika beliau berumur 35 tahun. Para pemirsa, kelahiran dan asal-usul Gajah Mada memang mempunyai beberapa ragam versi. Sebagian besar versi yang ada bersifat dongeng. Meskipun begitu, selepas ditemukannya prasasti Gajah Mada yang juga disebut sebagai prasasti Singosari karena ditemukannya di wilayah Singosari, Malang, kelahiran dan asal-usul Gajah Mada
mulai terkuak. Menurut legenda, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Usana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali sebelum akhirnya pindah dan menetap di Majapahit. Di dalam kitab Usana Jawa juga dijelaskan bahwa Gajah Mada tidak mempunyai ibu dan bapak, melainkan terpancar dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Naraya ke dunia. Pendek kata, Gajah Mada dilahirkan sebagaimana anak-anak setengah dewa lainnya seperti Arjuna, Yudhistira, dan lain sebagainya. Sementara bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di sekitar Malang, menganggap Gajah Mada dilahirkan di sekitar daerah aliran Sungai Brantas pada kira-kira tahun 1300 Masehi. Dalam tutur masyarakat ini, Gajah Mada dikisahkan berlatar belakang dari keluarga yang tidak punya. Dari itulah kemudian kisah Gajah Mada dari mulai kecil hingga sebelum menjadi tentara Majapahit seperti haram untuk dikisahkan. Selain dikenal dengan sebutan Gajah Mada, tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Empu Mada, Jaya Mada, Jaka Mada, Dwirada Mada, dan lain sebagainya. Ada juga yang menyatakan Gajah Mada sebenarnya bukan nama yang sesungguhnya, melainkan nama julukan. Meskipun begitu, nama kecil Gajah Mada hingga kini masih menjadi misteri. Prasasti Gajah Mada dibuat sendiri oleh Gajah Mada. Di dalamnya memuat tahun 1214 Saka atau 1350 Masehi, ketika Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit. Prasasti tersebut berisi tentang Parwira Catya atau peringatan penghormatan pada Tribuana Tunggadewi dan leluhur Majapahit yang telah dicandikan. Menurut tafsir para ahli pada prasasti Singosari, Gajah Mada merupakan anak Gajah Pagun yang merupakan cucu dari Raja Kertanegara Singosari. Dengan demikian, antara Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi yang saat itu menjabat Ratu Majapahit masih sama-sama keturunan Prabu Kertanegara. Karena Tribuana Tunggadewi merupakan anak Raden Wijaya, di mana istri Raden Wijaya yaitu Gayatri merupakan anak dari Prabu Kertanegara Singosari. Sementara Gajah Pegon, ayah dari Gajah Mada, adalah suami dari cucu Prabu Kertanegara yang lahir dari Selir. Para pemirsa,
Jayanegara adalah raja kedua Majapahit yang naik tahta pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Ketika Jayanegara naik tahta, Gajah Mada berusia 10 tahun. Sebagai anak dari Gajah Pegon yang mempunyai pertalian darah dengan para pembesar Majapahit, tentu saja Gajah Mada tidak terlampau kesulitan untuk sekedar diterima menjadi prajurit Bhayangkara yang tugasnya mengamankan para keluarga raja. Pada kira-kira umur 15 hingga 16 tahun, Gajah Mada mulai terjun sebagai prajurit Bhayangkara. Jabatan yang diembannya kala itu sebagai bekel atau kepala regu prajurit, membawahi puluhan prajurit jaga lainnya. Ketika usia Gajah Mada mencapai 20 tahun, tepatnya pada tahun 1319, meletus upaya makar yang dilakukan Rakuti. Pemberontakan Rakuti berhasil menguasai istana kerajaan Majapahit. Meskipun begitu, sebagai kepala regu Bhayangkara, rupanya Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jayanegara dari upaya pembunuhan dan berhasil pula menyembunyikannya di suatu tempat yang aman. Masih pada tahun yang sama, Gajah Mada berhasil menghimpun kekuatan para prajurit Majapahit yang masih setia untuk menumpas Rakuti dan komplotannya. Sehingga di kemudian hari, Gajah Mada berhasil membunuh Rakuti dan memulangkan serta menaikkan kembali Jayanegara sebagai Raja Majapahit yang sah. Kiprah Gajah Mada dalam menyelamatkan Jayanegara dari upaya kudeta yang dilakukan Rakuti membuatnya seketika menjadi pahlawan. Maka tidaklah berlebihan jika Jayanegara menganugerahinya jabatan Pati di Kahuripan, disusul dengan jabatan Patih di Kediri selama 2 tahun kemudian. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca, lah seorang tabib istana Majapahit yang sebetulnya mendukung pemberontakan Rakuti. Lagi-lagi dalam peristiwa ini, Gajah Mada kemudian tampil sebagai pahlawan, sebab beliau mampu membunuh Ratanca. Para pemirsa, selepas mangkatnya Jayanegara pada tahun 1328, serta didorong oleh tidak adanya putra mahkota, maka yang menjadi penguasa Majapahit selanjutnya adalah Dyah Gitaraja, adik perempuan Jayanegara yang lahir dari permaisuri Raden Wijaya. Dyah Gitaraja didapuk sebagai penguasa Majapahit selanjutnya. Menurut Prasasti Singosari dan Piagam Brumbung pada tahun 1351, Dyah Gitaraja diangkat menjadi Ratu Majapahit dengan gelar
Abhiseka Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawinswardhani. Pemirsa, pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada masih menjabat sebagai patih di Kediri. Akan tetapi, karena pada zaman Ratu Majapahit pertama tersebut, Majapahit sedang diguncang pemberontakan Sedang dan Keta. Sementara di sisi lain, Mahapati Majapahit yang kala itu dijabat oleh Aryatadha sedang sakit keras. Maka Gajah Mada dipanggil untuk menangani penumpasan pemberontakan. Penumpasan pemberontakan Sedang dan Keta dapat ditumpas Gajah Mada. Meskipun dalam penumpasan tersebut Gajah Mada bukan satu-satunya orang yang berjasa. Kiprah Gajah Mada dalam menanggulangi pemberontakan Sedang dan Keta rupanya menjadi sebab bagi Gajah Mada untuk meniti karir yang lebih tinggi. Sikapnya yang disenangi oleh Mahapati Aryatadha serta Ratu Tribhuwana Tunggadewi di kemudian hari menyebabkan ia dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Mahapati Amangkubumi, menggantikan Aryatadha. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati pada tahun 1336 Masehi. Para pemirsa, Hayam Wuruk adalah penguasa ketiga Majapahit. Ia menggantikan kedudukan ibunya Tribhuwana Tunggadewi sebagai penguasa Majapahit pada tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada usia yang amat sangat muda, sehingga pada awal pemerintahannya kendali pemerintahan benar-benar digenggam kuat oleh Gajah Mada. Cita-cita Gajah Mada sebagaimana yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa ketika dilantik menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit di zaman Tribhuwana Tunggadewi diwujudkan pada masa ini. Gajah Mada membangun ekonomi negara dengan menggalakkan pertanian dan perdagangan. Di samping itu, ia juga membangun armada laut untuk kepentingan ekspor dan impor. Ia juga menggunakan armada laut Majapahit yang tangguh sebagai alat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang sulit diajak kerjasama. Sementara negara-negara yang mudah diajak kerjasama, Gajah Mada menyodorkan tali persaudaraan. Para pemirsa, dijauhkannya Gajah Mada dari ibu kota kerajaan Majapahit menurut beberapa sejarawan dikarenakan Gajah Mada terlibat dalam perang Pubat
yang menewaskan Raja Sunda beserta rombongan yang berniat mengawinkan Citarasemi atau Dia Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Selepas Gajah Mada bertempat tinggal di Madakaripura, Hayam Wuruk membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Bathara Sapta Prabu untuk melaksanakan tugas-tugas Gajah Mada. Anggotanya terdiri dari para keluarga raja yang kompeten dalam pemerintahan. Para keluarga raja tersebut kemudian memilih Empu Tandi, Empu Nala, Patih Dami, Empu Singa, dan beberapa orang lain untuk menjalankan roda pemerintahan yang semula hanya dikuasai Gajah Mada. Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1285 Saka, Hayam Wuruk ke Candi Makam Simping. Selepas pulang, Hayam Wuruk mendapat kabar Gajah Mada sakit keras di Madakaripura, sehingga pada akhirnya tahun 1286 Saka, Gajah Mada kemudian wafat. Selain dikabarkan dalam negara Kertagama, riwayat kematian Gajah Mada juga diceritakan dalam naskah Kidung Sunda. Hanya saja para sejarawan umumnya tidak begitu mempercayai informasi yang terkandung di dalam Kidung Sunda. Menurut Kidung Sunda, Gajah Mada tidak meninggal karena sakit, akan tetapi karena moksa. Dalam Kidung Sunda dikisahkan bahwa selepas Gajah Mada membunuh rombongan kerajaan Sunda, termasuk raja dan putrinya, paman Gajah Mada yang disebut sebagai Raja Kahuripan dan Raja Daha berniat membunuh Gajah Mada. Mengetahui kabar tersebut, akhirnya Gajah Mada memilih untuk moksa. Sesudah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk dikisahkan berduka karena selain sulit menemukan sosok seperti Mahapati Gajah Mada, juga dia merasa khawatir dengan kondisi kerajaan selepas ditinggal Gajah Mada. Meskipun demikian, atas rekomendasi dari Sapta Prabu, akhirnya Hayam Wuruk mengangkat Mahapati baru. Jabatan tersebut jatuh pada Gajah Enggon. Itulah biografi tentang Mahapati Gajah Mada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.